Halo, selamat datang kembali di channel Iqbal Hanur ya. Yang mana kali ini kita akan melanjutkan playlist atau video kita yang kedua di saham dari nol atau free webinar kita. Nah, yang mana kemarin kita telah membahas dasar saham dan investasi ya, teman-teman semuanya. Dan untuk video kedua ini kita akan membagikan video ataupun free webinar yaitu 7 tips investasi dan trading saham bagi pemula ya. Ini merupakan hal yang terpenting untuk teman-teman investor maupun trader saham yang baru memulai saham karena ini akan berpengaruh ke depannya selama teman-teman itu berinvestasi maupun trading saham. Oke, langsung saja ya kawan-kawan semuanya. Dengan segala kemudahan yang diberikan seperti menjamurnya aplikasi trading menjadi salah satu faktor pendorong naiknya investor ataupun trader saham di Indonesia. Kalau kita lihat pada tahun 2020 kemarin ya, banyak influencer-influencer saham Indonesia yang mungkin yang kita tidak asing lagi dengan namanya ya. Pada saat itu orang pada krisis ekonomi karena pandemi corona dan mereka ini timbul di YouTube ataupun di media sosial kita dengan memberikan keuntungan secara instan ya. That's why kenapa akhirnya dari mereka itulah orang banyak mengenal saham ya. Jadi kalau kita ngelihat dari hal seperti itulah atau kejadian yang udah berlalu itu banyak trader maupun investor itu berasal dari angkatan corona. Nah, dan itu juga faktor dari menjamur aplikasi tadi ya. Nah, lalu investor dan trader dari berbagai kalangan profesi, mulai dari usia muda hingga tua mencoba peruntungannya pada instrumen ini. Ya seperti yang udah barusan kita bilang tadi ya, bahwa banyak dari mereka yang udah down mentalnya, bingung mencari uang gimana karena keterbatasan untuk bergerak aktivitasnya pada saat itu sehingga mereka mencoba peruntungannya pada tempat instrumen saham. Nah, keuntungan yang tinggi dalam waktu yang relatif singkat juga menjadi faktor pendorong lainnya. Namun, dalam istilah ekonomi selalu ada kalimat high risk, high return atau keuntungan yang tinggi juga membutuhkan risiko yang tinggi juga. Nah, begitu juga ya pada investasi maupun trading saham ini merupakan hal yang sangat berlaku. Oleh karena itu, alangkah lebih baik sebelum memilih saham sebagai instrumen investasi atau trading, ya kita sebaiknya cari tahu dulu terlebih dahulu ya, seluk-beluk dan ya slide-slide selanjutnya akan memberikan beberapa tips untuk kita semua bagi para pemula yang ingin berinvestasi ataupun trading di saham. Nah, yang pertama ya, teman-teman semua ya, kita harus mempelajari saham terlebih dahulu ya. Yang mana teman-teman yang belum mengerti apa itu saham bisa langsung cek video kita ya yang di playlist ini di video yang pertama yaitu dasar saham dan investasi. Nah, untuk teman-teman jangan ragu untuk belajar ya. Belajar terlebih dahulu jenis resiko dan return dari instrumen investasimu ya sebelum kita memulangkah lebih jauh lagi. Pahami ilmu dasar mengenai investasi saham serta istilah-istilah teknis yang mungkin akan sering muncul. Nah, jadi teman-teman semuanya ya, sebelum kita nanti lanjut ke video berikutnya, kita akan memberikan sebuah video dasar sahamnya lagi dari nol ini. Yang dalam playlist ini kita akan membuat sebuah video yaitu istilah-istilah yang akan sering muncul di saham. Misalnya di saat orang menyebut perusahaan, tetapi orang saham menyebutnya itu emiten. Dan juga banyak istilah-istilah lain yang mungkin asing ya bagi orang-orang awam atau bagi para kalian yang masih baru belajar di saham. Nah, kita bisa mencari tahu dari buku, media sosial, atau video-video di internet untuk memperluas pengetahuan kita semua. Kita juga bisa berdiskusi bersama komunitas atau orang yang sudah berpengalaman. Berpengalaman, berpengalaman. Nah, ya, ini merupakan shortcut bagi kita yang memang ingin cepat belajar karena kata orang sih saya belajar lamanya karena tidak ada mentor nih.
kalau kamu ada mentor bla bla segala macam, ya itu sebenarnya nggak salah juga sih untuk teman-teman semua. Jadi ya kalau ada di sekitar kita ada mereka ini memiliki komunitas saham, mereka yang udah lama terjun di saham, apa salahnya teman-teman untuk ngajak mereka duduk dan membayarkan mereka kopi dan teman-teman bisa mendapatkan ilmu mereka yang udah bertahun-tahun itu di dunia saham ya teman-teman semuanya. Lalu yang kedua tadi apa? Yang kedua ialah kita harus bisa memilih perusahaan sekuritas ya. Ini sekuritas ya. Nah, kenapa itu kita memilih perusahaan sekuritas ya? Karena saat ini sudah banyak perusahaan sekuritas yang menjual jasanya untuk membantu memulai kegiatan jual beli saham. Jadi teman-teman ya yang udah nonton video kemarin bahwa di saat kita itu membeli saham ya, kita itu melalui aplikasi sekuritas atau bahasa di market lain mereka menyebutnya itu broker ya. Jadi kalau kita jual beli ya misalnya di pasar ya berarti perantaranya tadi tempat kita untuk beli dan jual melalui aplikasi itu namanya sekuritas. Nah, setiap perusahaan mempunyai kebijakannya masing-masing dalam menentukan biaya transaksinya, namun bukan sekedar biaya yang menjadi pertimbangan. Nah, jadi kalau misal kita udah buka nih akun nih di sekuritas masing-masing yang memang mungkin ada teman-teman lain merekomendasikan, oh pakai ini aja, pakai ini aja. Ya, jadi bukan hanya biaya fee dan jual yang kita hitung ya, dan tentunya kita harus memikirkan benefit-benefit dan apa sih keuntungan yang di saat kita menggunakan transaksi di sekuritas tersebut. Karena pelayanan yang akan kita peroleh juga patut kita pertimbangkan. Setelahnya kita bisa membuka rekening saham sendiri. Dan beberapa perusahaan saat ini bahkan memberi kemudahan dengan memperkecil dana awal, bahkan dengan ya 100.000 rupiah kita sudah bisa membuka rekening sahammu. Dan bahkan tanpa kita patokan 100.000 ya, mau 10.000 mau 20.000 itu juga bisa kita sudah membeli saham. Karena saya pribadi pada tahun awal 2019 saya hanya mendepositkan uang saya hanya sebesar 25.000. Untuk apa? Untuk mengecek gelombang dan bagaimana sistem transaksi di saham. Nah, itu yang paling terpenting untuk teman-teman, jangan greedy dulu. Yang penting kita pelajari dulu dasar sampai kita paham, baru kita nanti lanjut depo dan fokus untuk mencari keuntungan di saham tersebut. Nah, jika kita trading mau menggunakan aplikasi trading, pastikan menggunakan aplikasi yang telah disetujui otoritas jasa keuangan dan memiliki rekam jejak yang baik. Ini merupakan hal yang sangat penting ya kawan, karena kalau sekuritas kita tadi atau aplikasi trading kita tadi itu belum ada lisensi OJK-nya dan memiliki track record yang buruk ya. Misalnya mereka tidak bisa withdraw, mereka ini memiliki data yang sangat lambat, atau mereka ini ya memiliki sistem manajemen yang buruk sehingga banyak orang yang protes. Ya teman-teman, udah nggak usah kita pakai sekuritas itu, silahkan cari yang lain toh. Ini ya, ini adalah contoh-contoh sekuritas saham yang ada di Indonesia ya, baik dari BUMN dan juga ada swasta ya. Nih, banyak pilihannya kok dan mereka ini udah the best semua dan memiliki record masing-masing. Oke ya, teman-teman, langsung yang selanjutnya yaitu ketiga adalah gunakan idle cash atau uang dingin. Nah, ini trading saham walaupun memiliki return yang tinggi, tapi juga memiliki resiko yang tinggi pula yang udah kita bilang di slide yang kedua. Salah satu prinsip money management adalah berinvestasi hanya dengan menggunakan uang dingin. Nah, ini kenapa banyak masyarakat Indonesia yang kolaps, bangkrut, maupun mereka rungkat. Karena kenapa? Mereka karena berharap bahwa di saham ini bisa mendapatkan return yang tinggi, karena mereka melihat di media sosial banyak influencer yang kaya secara instan. Akhirnya mereka banyak menggadaikan aset-asetnya seperti rumah, motor, handphone, dan segala macam, sehingga mereka berharap bahwa kalau saya berinvestasi di saham, saya udah pasti fix 100% uangnya menjadi 2 sampai 5 kali lipat di saham. Dan ternyata ya, yang ternyata karena mereka ini menggunakan uang hangat, ya akhirnya di saat perusahaannya itu buruk, ekonomi tidak mendukung, ya rungkat, mau nggak mau ya mereka ya akhirnya kolaps atau bangkrut ya. Itu yang paling penting bahwa kita di saham ya, berinvestasi maupun trading kita harus menggunakan uang dingin, jangan uang panas ya teman-teman semuanya. Ya,
Uang yang kita gunakan berinvestasi tidak akan mengganggu anggaran kebutuhan pokok atau prioritas lainnya. Hindari juga menggunakan hutang ya, teman-teman ya. Artinya uang hangat yang seharusnya kita gunakan untuk keanggaran rumah tangga kita, baik itu yang udah menikah maupun yang belum. Jangan digunakan uang panas, dan bahkan untuk makan siang dan malam pun kita banyak juga loh orang yang udah all in untuk di saham karena pengen cuan dengan instan ya. Yang akhirnya ya di saat mereka rungkat, ya mereka bakalan bingung mau harus ngapain. Akhirnya ya mereka menjadi seorang yang pengangguran, dan ya seperti udah kita lihat lah pada case-case sebelumnya. Nah, jadi gunakan ya uang dingin teman-teman, dan juga hindari juga menggunakan utang karena kita tidak tahu bahwa market ini kedepannya tidak bisa kita prediksi 100% ya. Hindari juga utang untuk di saat teman-teman berinvestasi maupun trading saham. Kecuali teman-teman udah memiliki jam terbang yang sangat tinggi di saham dan memiliki track record yang sudah bagus di saham. Itu nggak apa-apa menggunakan utang, atau di sekuritas itu ada namanya biaya leverage ya teman-teman semuanya, atau margin. Jika kita sudah menyiapkannya, mulaikanlah secara bertahap. Gunakanlah modal yang kecil terlebih dahulu, bukan dengan mengalokasikan sekaligus ke dalam saham atau one go. Ya mungkin teman-teman di sini udah pernah mendapatkan ya sebuah cerita atau sebuah ilmu tentang ekonomi. Don't put your egg in one keranjang ya. Jangan meletakkan semua telur kita itu di dalam keranjang. Artinya di saat satu keranjang itu hancur, ya habis semua. Tetapi di saat kita ini ya di saat kita udah mendiversifikasikannya atau memisah-misahkan alokasi tadi, ya di saat satu keranjang itu jatuh, ya semua telur kita masih aman, ya paling satu gitu kan, dan 9 yang lain masih aman. Yang mana hal ini bertujuan agar kita lebih memahami situasi pasar setiap harinya, sekaligus sebagai usaha kita untuk mengelola resiko. Nah, oke, selanjutnya langsung yang keempat, yaitu teman-teman harus membuat perencanaan trading. Kenapa seperti itu ya? Perencanaan trading saham sangat penting bagi para trader maupun investor dalam melakukan jual beli saham di bursa efek ya. Rencana trading itu meliputi beberapa hal seperti daftar saham untuk trading, titik entry ya. Titik entry itu kapan harus membeli ataupun menjual, terus ya titik exit serta titik cut loss ya. Nah, nanti istilah cut loss, exit, entry nanti kita akan di video selanjutnya. Nanti kita akan bikin istilah-istilah saham ya. Dan ini contoh trading plan ya. Kita harus mempunyai goal ya, manajemen risiko, strategi kita seperti apa, bagaimana kita bisa masuk, dan analisis kita itu untuk trading maupun investasi itu seperti apa, dan bagaimana kita memanajemen keseluruhan ini. Nah, yang terpenting adalah perencanaan trading ini bagaimana kita bisa keluar, bukan kita bisa beli ya. Kalau bisa saham itu semuanya bisa beli, tapi apakah kita bisa keluar? Belum tentu. Yang penting kita bagaimana di situ jangan kehilangan uang, atau jangan berpikir untung dulu, tapi bagaimana kita jangan rugi di sana. Pertahankan modal adalah yang paling utama. Nah, ini adalah perencanaan trading. Setelah dibuat trading plan, kita harus disiplin dalam menjalankannya. Jangan hanya mengandalkan emosi untuk mengambil sebuah keputusan. Dan yakinlah kepada diri kita sendiri, dengan disiplin pada perencanaan yang telah dibuat akan membawa return yang maksimal. Nih, poin paling penting adalah jangan hanya mengandalkan emosi. Jangan karena teman-teman melihat sebuah berita orang-orang cuan di suatu saham tertentu, akhirnya kita masuk ya. Dan di saat kita masuk ternyata permainan atau pesta di suatu saham yang kita beli barusan itu telah habis. Yang seharusnya kita itu berharap return kita itu bisa tinggi atau maksimal, ternyata kita boncos atau rugi besar. Ya teman-teman semuanya, maka dari itu kita harus tetap kepada trading plan kita. Jangan berdasarkan emosi ya. Jangan ngikut-ngikut, ya yang penting kita tuh sesuai trading plan kita. Kita udah memiliki perencanaan bahwa saya harus beli di saham ini dengan trading plan saya seperti ini, dan saya nggak peduli apa yang ada terjadi di kiri kanan saya tetap percaya sama trading plan saya. Dan
target saya sampai 10% ataupun 30% saya udah cabut dari saham itu ya. Nah, itu yang namakan trading plan. Dan jangan emosi, itu penting bagi teman-teman semuanya, oke? Lalu selanjutnya adalah investasikan dana pada perusahaan yang tepat. Nah, jangan malas untuk mencari informasi tentang saham yang akan kita beli. Bagaimana kualitas sahamnya, track record perusahaan, laporan keuangannya, dan berbagai aspek lainnya. Nah, kebanyakan teman-teman di sini pengen instan nih, bahwa di saat teman-teman ini mendengar, oh ini perusahaan A ini bagus, terus perusahaan ABC ini juga bagus nih gitu kan. Padahal kalau kita ngelihat mencari lebih tahu lebih dalam, misalnya laporan keuangannya seperti apa, manajemen perusahaan seperti apa, track record perusahaannya dulu seperti apa. Ternyata mereka ini memiliki eh, sisi banyaknya itu negatif ya, bukan hal positif, sehingga teman-teman tadi yang kita harap di menggunakan investasi di situ ataupun trading di situ ujung-ujungnya ya kembali lagi merugi atau rungkat. Makanya kita harus memiliki yang effort lebih ya, jangan malas ya untuk mencari informasi tentang saham yang akan kita beli. Jangan gara-gara kita hanya informasi semata, uangnya udah capek-capek kita cari, yang udah kita depokan ke sekuritas dan akan membeli saham ya, kita harus untung, jangan rugi ya. Maka itu jangan malas ya. Di dalam bursa efek ya atau BEI terdapat indeks saham yang berguna sebagai ukuran statistik perubahan gerak saham yang dikelompokkan dengan kriteria tertentu. Nah, jadi sebenarnya indeks ini apa ya? Sebelum kita jelasin nanti di video selanjutnya, ya indeks ini merupakan kumpulan saham yang dilakukan oleh para suatu manajer investasi. Nah, misalnya saya adalah seorang manajer yang udah dilisensi oleh bursa dan saya menggolongkan beberapa saham ya sampai 50 yang terbaik di Indonesia ini dengan kriteria yang udah saya bikin. Misalnya kriterianya adalah syariah, terus memiliki kapitalisasi market saham yang besar dan juga liquid. Nah, akhir saya kumpulin nih sampai 30 dan saya bikin namanya indeks Iqbal Hanor. Itulah namanya indeks. Nanti isinya perusahaan-perusahaan yang udah saya bilang tadi. Nah, oke ya. Terus bagi pemula yang akan lebih aman jika kita memilih saham di indeks ya, itu ada IDX30 atau IDX30 dan LQ45. Ini bagi teman-teman yang udah mengenal dengan saham pasti udah nggak asing namanya LQ45. Dan LQ45 ini merupakan indeks terbesar kedua selain IHSG ya, karena ini merupakan 45 perusahaan terbaik yang ada di Indonesia atau 45 perusahaan blue chip di Indonesia. Karena saham pada indeks tersebut memiliki fundamental perusahaan yang baik dan memiliki likuiditas yang cukup tinggi atau biasa juga disebut blue chip yang udah saya jelaskan tadi. Dan teman-teman jangan lupa untuk mendiversifikasi saham yang udah kita beli ya. Bisa dengan membeli di beberapa sektor berbeda ya, karena hal tersebut berguna untuk mengelola resiko kita. Nah, mendiversifikasi ini udah seperti saya bilang tadi tentang analogi telur yang udah kita letakin di keranjang tadi ya teman-teman semuanya ya. Jangan letakin semua telur kita dalam satu keranjang, tapi kita letakin telur kita itu di keranjang yang berbeda, sehingga di saat satu keranjang tadi itu jatuh, telur kita yang lain pun juga aman. Begitu juga di saham. Nah, teman-teman semuanya, lalu yang keenam ya, kita harus mempelajari ya analisis saham. Nah, nanti untuk beberapa analisis saham ke depannya seperti ada fundamental, teknikal, bandarmologi, dan juga analisis makroekonomi dan beberapa lainnya kita akan membahas di video dasar saham ini ya. Yang penting teman-teman jangan kemana-mana dan stay tune terus video kita di playlist free webinar saham dari nol ini ya teman-teman semuanya. Oke. Nah, semakin hari kamu akan semakin terbiasa dengan pergerakan nilai saham yang naik turun. Namun ya, trading saham bukan tentang intuisi belaka, melainkan harus didasari oleh analisis yang mendalam. Karena nilai saham suatu perusahaan bisa diprediksi dengan mempelajarinya. Misalnya teman-teman ya, kalau kita trading ataupun investasi saham, tentunya kita melihat bahwa saham ini naik terus turun.
kebanyakan orang yang pemula ya di saat turun mereka ini panik nih, ngapain ya, harus gimana, akhirnya dia mencapek mencari informasi kemana-mana gitu kan, dan ujung-ujungnya mereka mayoritas loss gitu kan. Dan di saat naik mereka bingung nih, ini take profit atau enggak ya, bingung mereka ini mau di harga berapa untuk take profit. Namun di saat kita udah bisa mempelajari analisis saham ya, kita bisa mengkombinasikan dengan analisa yang ada. Misal di teknikal ya, kita lihat bahwa wah ini harganya udah di atas nih, kita udah bisa jual. Di sini nih udah di pucuk nih, udah kita jual. Terus misalnya di analisa fundamental kita tahu bahwa oh ini saham ABC ini di harga 5.000 udah merupakan harga wajar, akhirnya saya bisa keluar di sini. Karena kalau melewati harga 5.000 biasanya itu akan dibawa kembali oleh pasar, harganya itu akan turun kembali. Nah itu makanya kita harus penting mempelajari analisis saham ya teman-teman semuanya. Lalu caranya adalah dengan mempelajari laporan keuangan atau portofolio perusahaannya selama beberapa tahun terakhir, mengikuti perkembangan perusahaan melalui berita dan informasi yang terbaru. Dengan mempelajarinya ya kamu bisa menentukan saham mana yang akan kamu beli yang nantinya akan menghasilkan return yang maksimal. Nah, ini yang udah saya bilang di awal tadi ini ya, sampai nih beberapa tahun terakhir itu merupakan salah satu analisa fundamental yang akan kita bahas di video selanjutnya. Dan ingat ya, jangan membeli saham karena FOMO atau fear of missing out ya, atau ikut-ikutan saja. Di saat teman-teman lain pada beli saham CBA ya, kita ngikut beli CBA. Di saat teman-temannya yang ngikut ABC ya, kita ngikut ABC ya. Itu jangan ditiru ya teman-teman semuanya, karena ya di dunia saham ini tidak seperti yang kita kira. Maka dari itu kita harus membutuhkan effort lebih, jangan malas ya, seperti poin 5 yang udah kita bahas barusan tadi. Nah lalu ya terakhir ya teman-teman semuanya, realistis dan tidak emosi ketika berinvestasi. Nah, ini poin terakhir, jangan lupa ya teman-teman ya. Karena kita wajib realistis, jangan terlalu hop ya. Jangan terlalu mengedepankan ideologi bahwa oh ini nggak bisa, ini harganya harus segini, ini harus harganya 8.000. Padahal kita tahu bahwa realistis harga itu mau nggak mau sampai ke depan pun mau bagaimanapun harga tetap di harga 5.000 ya teman-teman semuanya. Maka kita harus realistis ya. Jangan pernah mengedepankan ideologi, karena ini pasar ya, yang mana itu isi orangnya itu ramai, jutaan orang, bukan hanya kita sendiri. Mau nggak mau kita harus realistis dan tentunya tidak emosi ketika berinvestasi. Karena emosinya kita itu tidak akan bisa membawa kita menjadi lebih baik, yang ada membawa kita akan menjadi lebih buruk ke depannya. Ya, realistis dan tidak emosi. Nah, selalu realistis dalam melakukan investasi. Kita harus sadar jika tidak ada yang instan dalam sebuah proses, butuh waktu dan usaha untuk bisa mencapai tujuan yang diidamkan. Jangan pernah berekspektasi untuk mendapatkan keuntungan besar dalam waktu singkat. Ya teman-teman semuanya ya. Di saham ini ya, itu semuanya membutuhkan waktu. Warren Buffett dia udah di umur 60-an dia baru kaya. Bukan di umur masih 20 tahun. Enggak, Warren Buffett itu 60 tahun baru kaya ya. Tapi sekalinya kaya itu kaya banget ya. Tajir melintir sampai menjadi top orang terkaya 10 dunia. Jadi semuanya butuh waktu yang singkat. Jangan berekspektasi terlalu tinggi bahwa oh ini bulan ke depan ini harganya naik 500%. Itu tidak ada teman-teman semuanya ya. Jadi jadilah realistis di saham ini. Selain itu, ketika kita sudah dipenuhi ekspektasi yang terlalu tinggi, mereka biasanya menjadi cenderung terbawa emosi dalam setiap pengambilan keputusan. Dan terkadang kesenangan yang berlebihan pada suatu perusahaan juga tidak baik ya. Tetap berpeganglah pada data dan informasi yang akurat dalam investasi. Nah ini nih, cenderung terbawa emosi dalam setiap pengambilan keputusan dan kesenangan yang berlebihan pada suatu perubahan. Pada suatu perusahaan itu juga tidak baik. Misal nih teman-teman terlalu senang nih terhadap perusahaan ABC. Oh ini perusahaan ABC ini udah konglomerasinya udah banyak ya kan. Terus perusahaan ABC ini merupakan perusahaan keluarga, udah bertahan selama 30 tahun. Nah, akhirnya ini datanya bagus-bagus. Namun ya teman-teman ya, kita harus berpegang pada data tadi dan informasi yang akurat. Misal tiba-tiba ternyata ya direktur utamanya itu melakukan korupsi besar-besaran.
dan juga komisarisnya sebelum terjadi korupsi mereka ini telah melakukan suatu pelanggaran hukum. Ya, mau nggak mau ya kita harus cabut atau keluar dari saham itu. Jangan tetap berpegang teguh bahwa ini perusahaannya baik. Itu nggak bisa teman-teman. Ya, maka dari itu kita harus fokus pada data dan informasi yang akurat dan jangan berlebihan senang kita itu terhadap suatu perusahaan. Ya, teman-teman semuanya. Oke. Jadi itulah beberapa tips berinvestasi di saham bagi pemula. Jangan terburu-buru untuk mencapai sesuatu dan lakukan semua hal dengan hati-hati dan penuh perhitungan agar hasil teman-teman semua bisa atau udah didapat dengan secara maksimal ya teman-teman semuanya ya. Oke ya teman-teman semuanya. Jadi itu adalah 7 poin yang harus teman-teman ya kuasain atau harus dipelajarin dulu sebelum nanti teman-teman ya terjun secara mendalam di dunia saham ini ya teman-teman ya. Kita pelajaran dulu saham itu, kita harus mempelajari saham terlebih dahulu ya. Yang kedua, kita harus bisa memilih perusahaan atau sekuritas itu dengan memiliki rekod yang baik ya. Yang ketiga, kita harus menggunakan uang dingin. Dan keempat, kita harus membuat perencanaan trading. Yang kelima, investasikan dana pada perusahaan yang tepat. Yang keenam, pelajaran analisis saham. Dan ya terakhir tadi ya, kita harus realistis dan tidak emosi ketika berinvestasi. Ya, jadi teman-teman jangan lupa 7 poin ini sebelum kita melakukan transaksi saham ya, teman-teman semuanya. Dan semoga teman-teman saham dengan adanya playlist ataupun video yang udah barusan teman-teman tonton, jangan lupa untuk diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari, baik itu nanti saat teman-teman itu trading maupun investasi di saham. Baiklah teman-teman, terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Bagi teman-teman yang ingin ada Q&A, pertanyaan, diskusi ataupun bergabung di grup kita ya, itu langsung aja di kolom komentar ataupun cek deskripsi di video kita ataupun cek di deskripsi bio YouTube saya maupun cek di deskripsi playlist ini ya teman-teman semuanya. Oke, terima kasih ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman yang lain agar kita bisa belajar bareng gitu kan. Karena banyak teman-teman di luar sana yang masih membutuhkan informasi dan belajar saham dari nol ya teman-teman semuanya ya. Terima kasih, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Dan terakhir seperti biasa, salam gacor.